Oke, Om Swastiastu, Bapak Ibu yang terhormat, Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem yang telah berkenan hadir di ruang Zoom meeting pelatihan guru dan kepala sekolah dalam jaringan Kabupaten Karangasem. Dan yang hormati Pak Kabid PK juga yang sudah hadir, Pak Made Mahendra, narasumber kegiatan kita hari ini. Sangat bersyukur pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali melalui Zoom meeting. Jadi walaupun secara virtual tapi kita bisa bertatap muka dan sangat bersyukur. Terima kasih tentu Bapak Kades yang hari ini berkenan hadir untuk memberikan arahan dan informasi terkait kebijakan pendidikan di era pandemi COVID-19 bagi peserta pelatihan angkatan ketiga. Yang laporkan angkatan ketiga niki sama dengan angkatan sebelumnya, wenten 96 peserta dari unsur guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah niki kepala sekolah SD semuanya. Dari sisi unsur guru ada guru TK, guru SD dan guru SMP yang mengikuti di angkatan ketiga dari 8 kecamatan, dari kecamatan Rendang, Karangasem, jadi hampir semua kecamatan wenten. Dan kemarin acara sesi pertama, hari pertama sudah dimulai dan kita menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada rekan-rekan peserta, guru kepala sekolah yang sangat luar biasa. Jadi sesi pertama Pak Turmerteyase menyampaikan tentang SISO, hampir semua sudah membuat kelas SISO. Pak Made Mahendra akan menginformasikan tentang pemanfaatan WhatsApp melalui bos. Tetapi sejak semalam Bapak Ibu sudah mencoba berbagai aplikasi yang beliau sampaikan. Jadi itu menunjukkan motivasi dan antusiasme rekan-rekan guru untuk mengikuti kegiatan ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini memacu motivasi kita untuk memberikan pelayanan peserta didik dengan cara lebih baik. Jadi pada kesempatan pagi ini mohon Pak Kades memberikan arahan dan kebijakan Distipora Karangasem terkait dengan masa pandemi, pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana menyongsong tahun ajaran baru. Pak Kades, ini kawan-kawan banyak yang bertanya bagaimana pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru. Jadi waktu silakan, kemudian setelah pemaparan Pak Kades, mohon waktu Pak Kades, benten teman-teman katanya yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Teman-teman yang memajukan pertanyaan silakan raise hand atau ketik di chat. Oke, itu yang sampaikan, waktu sepenuhnya yang sampaikan oleh Pak Kades. Silakan Ratu. Oke, baik. Terima kasih Pak Akan atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Chat dulu, bisa didengar tidak? Jelas Ratu, jelas. Oke. Baik, matur semua Bapak Ibu sareng sami, utamanya pada Bapak Ketua Panitia Pak Akan yang telah merancang terkait kegiatan ini. Nah, sebelumnya mari kita tantiminya kepada Ibu sekalian, kita memohon anugerah daripada Ibu yang dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga atas asungkerto warunugrah beliau, pelatih ini yang kita selenggarakan yang sudah tahap yang ketiga, begitu, bisa berjalan dengan baik dan bisa dipahami serta dapat diimplementasikan oleh teman-teman kita, terutama guru-guru, kepala sekolah yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Nah, untuk itu, mari kita bersama-sama, izinkan saya memanjatkan panganjali umat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, dan selamat pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah sama-sama kita ketahui bahwa pelatihan peningkatan kompetensi TK bagi guru dan kepala sekolah di masa pandemi COVID-19 ini, dan kini sudah memasuki tahap yang ketiga dari 5 tahapan barangkali yang sudah dirancang oleh Ketua Panitia. Nah, untuk itu yang saya hormati,
Bapak Ketua Panitia dan beserta jajaran semua. Kemudian para narasumber, terutama yang memberikan sekarang adalah Pak Made Mahendra. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu semeton titiang sarang sami, guru-guru, kepala sekolah, sane banget wangi yang titiang, tur tresnain titiang. Inggih, titiang saya akan sampaikan materi pada hari ini. Iya, sampun deh. Gimana ke? Dorong anu niki dorong so. Ke sampun nggih. Dah ya. Ya, niku pun dipencet yang seperti cangkir niki. Ya mau niki. Dah ya. Niku yang seperti cangkir tuh nggih. Tidak mau dia. Niku yang di atas kan tonton dialog tuh. Simpan dumun. Simpan dumun niku. Simpan yang mana ini? Niki Simpan ya. nggih, niku simpan dumun. Nggih. Ya. Mungkin mau diulang malih bisa pun tuh. Ulang lagi, keluarin. Mungkin Ini share ya. screen malih. Ya. Jadi. Share screen malih nggih, sampun. Sampun. Becik itu sampun jelas. Gimana kayak? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan terlebih dahulu di masa COVID-19 ini, nah tentu kita harus setiap saat mengikuti perkembangan pada COVID-19. Dan akhir-akhir ini, Bapak dan Ibu, setelah diberlakukannya new normal bagi ASN dan juga new normal di beberapa tempat, terutama di pelayanan umum seperti di pasar-pasar, kemudian toko sudah mulai dibuka. Nah, perkembangan daripada penularan COVID-19 ini ternyata meningkat. Untuk Provinsi Bali saja, pada tanggal 22 Juni kemarin, itu sudah mencapai 1.080 orang yang positif. Gitu. 1.080 orang yang positif. Nah tentu sembuhnya juga banyak Bapak dan Ibu, yaitu 615 orang, kemudian meninggal bertambah 1 yang sembuh adalah 4, menambah 1 menjadi 5 yang meninggal di provinsi tadi. Dan memang ini kenyataan Bapak dan Ibu dengan diberlakukannya new normal bagi ASN dan beberapa tempat ya kegiatan umum. Nah ini mau tidak mau pasti ada kerumunan begitu, sehingga perkembangannya semakin meningkat baik di Provinsi Bali maupun di Kabupaten Karangasem. Kalau kita khusus Karangasem, Bapak dan Ibu, data per 22 Juni itu kita dapat laporan bahwa ada penambahan itu 2 orang positif. Yang pertama ada di, yang kedua ada di Sidemen gitu. Jadi totalnya 39 positif dan sembuhnya 29.
Sehingga yang masih dirawat di Denpasar itu atau di perawatan kaitan dengan positif COVID-19 itu masih 10 orang. Nah, dari 10 orang itu, Bapak Ibu, perlu juga ketahui, Karangasem masih ada Rendang masih ada 4, Manggis, Abang, dan Sidemen 1 kemarin itu ada penambahan. Nah, ini terjadi Bapak dan Ibu transmisi lokal, ya, penambahan transmisi lokal, di mana Bapak Ibu juga sudah melihat, sudah membaca bahwa pasar Galiran itu mulai hari ini itu sudah ditutup 3 hari atau mungkin seminggu yang akan datang gitu. Itu memang sebagai antisipasi, ya, dan memang konsekuensi jika new normal itu diberlakukan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, tentu terkait dengan new normal bagi pendidikan ini tentu harus dipikirkan lebih matang. Nah, kita di Dinas Pendidikan, utama pendidikan di Kabupaten Karangasem, terutama Bapak Ibu, satuan pendidikan, baik TK, SD, SMP. Nah, kita di Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan 3 kali surat edaran. Dasarnya adalah surat edaran nomor 4 tahun 2020 Kementerian Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Karangasem tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, kita sudah berkegiatan atau belajar dari rumah ini sudah per 16 Maret kemarin. Maret, April, Mei, Juni, berarti sekitar 4 bulan sudah kita melakukan kegiatan seperti ini. Dan terus, ya, kapan ini akan bisa dibuka? Itu kapan? Nah, memang surat edaran kita terakhir adalah pada tanggal 22 April. Dan tentu 22 April itu, ya, tidak menyebutkan sampai kapan, tetapi kita menunggu kebijakan daripada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pada pemerintah kabupaten, yaitu di Karangasem. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau terkait kebijakan, ya tentu kalau kebijakan kita di masa pandemi COVID-19 ini, kebijakan kita, ya kita bicarakan di pendidikan adalah ada 2 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan siswa belajar dari rumah. Kemudian yang kedua adalah guru mengajar dari rumah. Nah, tentu bagaimana perlakuan, kemudian bagaimana penyelenggaraan guru mengajar dari rumah. Nah, kita akan bahas satu persatu kaitan dengan ini semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan siswa belajar dari rumah, ada beberapa panduan yang kita harus ikuti. Gitu. Nah, memang dari berbagai hasil survei, kemudian pendapat-pendapat, begitu, tentu ini saling bertentangan dan mungkin saling, ya, bertolak belakang. Gitu. Namun demikian, pemerintah tidak mau, ya, hal itu terjadi, ada pertentangan, bertolak belakang di antara masyarakat kita. Nah, oleh karena itu, pemerintah, ya, dengan keputusan 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, begitu, itu setelah membuat panduan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Nah, keputusan 4 menteri ini mengatur terkait dengan sekolah-sekolah mana yang bisa membuka pembelajarannya secara tatap muka di tahun pelajaran yang baru. Nah, tahun pelajaran 2020
ya akan dimulai memang yaitu per 13 Juli 2020. Nah, tetapi belum tentu di 13 Juli itu semua sekolah bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Nah, oleh karena itu ada panduan yang patut kita ikuti. Itu ada panduan yang dikeluarkan oleh 4 menteri, ya keputusan 4 menteri yang patut kita ikuti. Di antaranya adalah untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, itu dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut itu, tetap menjalankan belajar dari rumah. Nah, terus bagaimana sekarang Provinsi Bali, Karangasem pada khususnya, gitu. Karangasem pada khususnya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari informasi-informasi, artikel-artikel, pernyataan-pernyataan yang ada, yang Bapak Ibu juga sudah baca di YouTube, di FB, WA yang beredar, gitu. Jadi yang memungkinkan dan yang merupakan daerah zona hijau, ya kabupaten kota zona hijau itu ada 92 kabupaten kota zona hijau. Itu yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap. Apakah Bali termasuk di dalamnya dari 92 itu? Nah, setelah dicari dari satu kabupaten kota kita cek, Bali belum masuk di dalamnya. Nah, oleh karena itu, ya, Bali kita masih menunggu terkait dengan zona kita. Bahkan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sebetulnya di Bali kemarin itu ada di zona orange. Tetapi, ya, zona orange. Saya ulang, zona kuning, di zona kuning. Nah, nanti ini akan ada pergeseran. Kalau misalnya tetap bertambah nanti akan berubah ya menjadi zona kuning atau menjadi zona merah. Nah, tergantung daripada ya disiplin kita selaku masyarakat di dalam menyikapi anjuran-anjuran pemerintah kaitan dengan penyebaran COVID-19. Nah, tentu Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembukaan pembukaan satuan pendidikan atau sekolah di masa pandemi COVID-19 ini sangat berisiko terhadap penyebaran virus corona. Nah, bagaimana kita mempersiapkan itu? Ya, kita mempersiapkan itu walaupun kita masih belum berhak untuk melakukan tatap muka di tahun pelajaran 2020 ini, 2020-2021 ini, tetapi Bapak dan Ibu, kita harus tetap mempersiapkan. Dan pemerintah Kabupaten, saya ulang, pemerintah Provinsi Bali ya sudah juga membuat panduan terkait dengan pembelajaran yang ada nanti di masa transisi, itu transisi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai saat ini kita masih menunggu arahan pusat, provinsi maupun kabupaten terkait dengan penyelenggaraan tatap muka di sekolah. Nah, untuk itu saya mohon kepada kita semua untuk bersabar dan mari kita lakukan pembelajaran jarak jauh ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga pendidikan di Kabupaten Karangasem tetap bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Memang, Bapak dan Ibu, pembelajaran jarak jauh masih banyak hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang kita hadapi dalam kaitan dengan yang pertama adalah tentu
untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, penguasaan teknologi kita harus kuasai dengan baik. Nah, sementara untuk kita, di antara kita, ya, penguasaan teknologi masih sangat rendah. Memang di antara guru-guru, kepala sekolah banyak yang sudah yang sudah memahami, sudah mengetahui, mohon untuk menyebarkan dan memberitahukan kepada teman yang lain, dan teman yang lain, terutama guru-guru yang masih belum memahami, mohon untuk bisa belajar dari teman-teman yang sudah memahami. Nah, salah satunya adalah diklat ini, gitu. Diklat terkait dengan pemahaman TIK bagi guru dan kepala sekolah, ya. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak dan Ibu, kendala yang berikutnya adalah keterbatasan adanya sarana dan prasarana perangkat daripada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Seperti misalnya ya terkait dengan laptop barangkali, kemudian HP, tentu tidak semua murid kita, orang tua murid itu memiliki HP Android yang bisa kita pakai sebagai sarana untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, di samping itu juga di beberapa daerah tempat kita di Kabupaten Karangasem masih terjadi blank spot, tidak tersedianya internet atau internet yang kita miliki adalah sangat terbatas. Namun demikian, ya, kami sudah berkeliling di sekolah-sekolah, sebagian besar sekolah-sekolah sudah memasukkan WiFi ya untuk kegiatan ini. Nah, untuk itu para guru, para kepala sekolah, saya harapkan mau tidak mau di era sekarang ini, ya, karena pembelajaran jarak jauh dan tentu waktunya belum bisa ditentukan kapan ini berakhir, gitu. Maka mohon untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga pembiayaan, gitu. Terkait dengan pembiayaan, dana BOS itu sudah diberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengaturnya. Untuk menggunakan apa? Itu yang penting, ya. Arkas dan pelaporannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang telah dibelanjakan terkait dengan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kaitan dengan menyikapi pandemi COVID-19, kita di Dinas Pendidikan bersama dengan jajaran baik di pengawas, kepala sekolah, dan juga guru-guru, kita telah berupaya melaksanakan beberapa kegiatan supaya belajar dari rumah ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin seperti harapan kita semua. Yang pertama adalah kita melaksanakan pemantauan, memastikan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19, belajar dari rumah berjalan baik. Nah, tentu kami bersama dengan pengawas sekolah itu memastikan dan setiap saat mendampingi kepala sekolah, mendampingi guru-guru, sekolah binaannya, memastikan bahwa murid yang belajar di rumah itu dapat pembelajaran dengan baik. Baik melalui daring maupun luring, luar jaringan. Gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, upaya yang lain, nah tentu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pemantauan ini, tentu adalah
diminta adanya laporan. Nah, ini suatu bukti nanti yang bisa kita tunjukkan jika kita memang sudah melaksanakan kegiatan siswa belajar dari rumah dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, guru dan kepala sekolah yang saya hormati, yaitu pelaksanaan pembinaan kepala sekolah ya melalui rapat-rapat baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring gitu. Memang kalau secara daring Bapak dan Ibu kita juga sudah lakukan dan secara luring juga kita lakukan sepanjang kita memenuhi protokol kesehatan. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kami Dinas Pendidikan mendorong guru, pengawas, kepala sekolah ikut serta dalam diklat yang diselenggarakan pemerintah pusat, ya, provinsi, dalam hal ini adalah PMP, dan juga Kabupaten Karangasem. Seperti ini yang kita lakukan. Gitu. Nah, pelaksanaan pelatihan diklat fungsional yang kita lakukan kali ini bekerja sama dengan KKPS. Dan tidak hanya itu saja, kami berharap semua komponen organisasi yang ada di jajaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem seperti MKKS, K3S, juga MPMP agar berinovasi untuk meningkatkan kompetensi daripada kita semua, baik kepala sekolah, pengawas maupun guru-guru yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, diklat idealnya begitu, diklat idealnya dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya pengenalan dan pemahaman terhadap penggunaan TK saja, tetapi perlu dilanjutkan yaitu pengembangan perencanaan pembelajarannya dan juga pelaksanaan pembelajarannya gitu. Nah, dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 ini, memang yang pertama mari kita pahami dulu ya sarana prasarana yang kita gunakan. Setelah kita memahami sarana prasarana yang kita gunakan, mari kita rencanakan pembelajaran. Setelah itu kita rencanakan diklat lagi, yaitu terkait dengan pelaksanaan pembelajaran secara daring online. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan diklat yang kita lakukan pada hari ini, begitu. Materi-materinya ini sangat menarik dan materi-materinya ini sangat-sangat dibutuhkan bagi guru-guru yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Beberapa materi yang nanti Bapak Ibu utamanya kepala sekolah dan guru-guru nanti dapatkan begitu. Yang pertama adalah terkait dengan pengenalan platform video konferensi yang biasa kita gunakan yaitu Webex dan juga Zoom. Nah, sekarang ini yang kita lakukan dengan menggunakan Zoom meeting. Gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu akan mendapatkan bagaimana cara membuat permainan atau kuis dengan Kahoot. Gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu dapatkan sehingga pembelajaran yang kita lakukan nanti bisa ya menggairahkan dan memotivasi bagi anak-anak untuk mau belajar. Nah, sementara ini Bapak dan Ibu, ya mungkin anak-anak sudah bosan dan memang inginnya lebih baik adalah mereka belajar di sekolah. Gitu. Tetapi mari kita buat inovasi-inovasi sehingga pembelajaran semakin menyenangkan dan walaupun dari jarak jauh,
materi-materi yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh anak-anak kita. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu ada membuat daftar hadir ya dengan suhu form. Kemudian membuat soal dengan Google Form, kemudian membuat kelas maya dengan Google Classroom, begitu juga yang lainnya. Itu yang lainnya. Pada Bapak Ibu, mengingatkan kepada Bapak Ibu, karena diklat ini dilakukan secara daring, hal ini adalah hal yang baru bagi kita semua. Gitu. Terkadang kita terpesona dengan apa yang ada di hadapan kita, begitu lupa kita mencatat. Lupa kita mencatat, lupa kita memahami, mendengarkan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya, diklat secara daring ini perlu kesungguhan dalam mengikutinya. Ya, melihat teman-teman yang ada di layar silahkan, tetapi tetap mencatat apa barangkali yang penting, apa yang perlu kita catat dengan sebaik-baiknya. Gitu. Sehingga begitu setelah selesai kita melaksanakan kegiatan, kita bisa mengimplementasikan. Mungkin ya nanti membuat tugas, dan lain sebagainya. Gitu. Berikutnya Bapak dan Ibu, materi yang disajikan ya seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, ini sebetulnya sangat bermanfaat bagi guru, juga kepala sekolah. Gitu. Juga kepala sekolah. Dalam rangkaian kita melaksanakan pembelajaran di rumah. Gitu. Dan Bapak dan Ibu, kita tidak cukup di sana. Ya, selaku guru, selaku kepala sekolah, itu kita harus tetap belajar, kita harus mengikuti perkembangan di mana Dirjen GTK telah mengeluarkan panduan pembelajaran jarak jauh bagi guru. Itu, bagi guru. Pembelajaran jarak jauh bagi guru, ya, nanti ada beberapa skenario yang mungkin nanti Bapak Ibu harus lakukan. Tergantung daripada situasi, kondisi, dan keadaan daripada murid yang Bapak Ibu hadapi. Ada nanti skenario A, ya, jadi skenario lengkap itu. Jadi pembelajaran ya terstruktur mengikuti kurikulum yang standar. Gitu. Nah, kemudian jika misalnya nanti terkait dengan yang murid-murid yang Bapak Ibu hadapi, ya setelah dianalisis tidak bisa melaksanakan ya secara penuh itu, maka ada skenario berikutnya yaitu skenario B, yaitu lengkap, pembelajaran terstruktur, difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada skenario C. Konten pembelajaran dan kegiatan yang dipilih untuk membantu siswa mengikuti atau mengatasi krisis saat ini. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya tentu sarana prasarana kita ya mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Sekolah satu mungkin terpenuhi, mungkin sekolah lain setengah terpenuhi, mungkin sekolah yang lain lagi ya sama sekali tidak memenuhi. Oleh karena itu, nah tetap nanti kepala sekolah selaku pengelola dan memimpin sekolah itu untuk memprogramkan terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu, LP2KS itu terkait dengan kepala sekolah juga telah mengeluarkan panduan kerja daripada kepala sekolah itu sendiri. Nah, oleh karena itu, pengelolaan dan pemimpinan sekolah ya ada di sana, apa yang mesti dilakukan, mohon untuk
dipelajari dan dipahami sehingga pembelajaran jarak jauh walaupun mungkin waktunya tidak akan sesegera kita bisa tatap muka, tetapi pembelajaran jarak jauh ini kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengingatkan kepada kita semua, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, yaitu pemenuhan target kinerja guru. Target kinerja guru. Ini bukan untuk kami atau saya secara pribadi begitu, tetapi adalah demi kebaikan Bapak Ibu guru kepala sekolah masing-masing. Itu. Nah, Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan pekerjaan Bapak Ibu di saat Bapak Ibu mengajar dari rumah. Itu. Apa yang kita lakukan, apa yang diperbuat, ini mohon untuk diadministrasikan. Sehingga suatu saat ada pemeriksaan, ada yang memantau terkait dengan apa yang kita kerjakan, itu bisa ditunjukkan sebagai tanggung jawab guru dan kepala sekolah itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingatkan, walaupun Bapak Ibu mengajar dari rumah, tetap Bapak Ibu memenuhi beban mengajar dan beban kerja pegawai negeri sipil. Beban kerja pegawai negeri sipil 37,5 jam per minggu. Kalau 6 hari kerja, ini sudah sering saya sampaikan kepada terutama kepala sekolah, guru-guru yang mungkin hadir di Dinas Pendidikan begitu, tetapi saya harus sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Gitu. Kalau 6 hari kerja, berarti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan mulai jam 7.30 sampai jam 1.15 menit. Gitu. Di hari efektif. Apa yang dikerjakan sesuai dengan tugas pokok fungsi daripada kepala sekolah, daripada guru, sesuai dengan yang ada di SKP masing-masing Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Harapan saya ya di masa seperti sekarang ini ya di sekitar kita banyak yang sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah mungkin untuk makan saja mereka sudah kesulitan gitu. Nah, jika suatu saat ada yang bertanya terkait dengan kerja kita, itu terkait dengan kerja kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, selanjutnya kepada kita semua, ya, saya sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sering saya sampaikan, yaitu mari di saat kita melaksanakan suatu kegiatan, jangan berpikir terkait dengan berat ringannya, tetapi mari kita bekerja sama. Ya, tidak hanya di saat kita senang begitu, tetapi suka duka, senang susah, mari kita bersama gitu. Karena Bapak dan Ibu dalam kaitan memenuhi target kinerja, pasti Bapak Ibu akan mengalami kesusahan gitu. Nah, tetapi itu saya sampaikan demi untuk Bapak dan Ibu. Karena kami khawatir jika misalnya itu tidak dilakukan, maka Bapak Ibu akan memenuhi atau menemui kendala di kemudian hari. Nah,
Bapak Ibu yang saya hormati, kepada panitia, nah ini saya mohonkan untuk bisa merancang program diklat lanjutan dari pembelajaran jarak jauh ini, ya. Setelah pengenalan daripada TIK ini, mungkin melaksanakan perencanaan apa yang kita harus lakukan. Nah, tentu sesuaikan dengan panduan daripada guru yang telah disusun oleh Dirjen GTK kita maupun panduan kepala sekolah yang telah disusun oleh LP2KS. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mungkin itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada hari ini, tetapi sebagai informasi, ya, kita Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan Gerakan Kuartir Ranting, saya ulang, Gerakan Kuartir Cabang Kabupaten Karangasem, kita telah mengadakan apel memperingati Hari Jadi Kota Amlapura pada ulang tahun yang ke-380. Dan pada saat kemarin itu, kita sinkronkan dengan peresmian Posko Pramuka Peduli. Kemudian kita juga telah membuka pendaftaran terkait dengan lomba kegiatan pramuka rangkaian Hari Ulang Tahun Pramuka tahun 2020, 14 Agustus yang akan datang. Kemudian juga, Bapak dan Ibu, kita Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga juga telah memiliki mulai saat kemarin, yaitu dibuka oleh Ibu Bupati, Koperasi Widya Arte Sedana. Itu, Koperasi Widya Arte Sedana. Jika Bapak Ibu berkunjung ke Dinas Pendidikan, Bapak Ibu bisa berbelanja di Koperasi Dinas Pendidikan. Nah, pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu kaitan dengan Posko Pramuka Peduli. Sampai saat kemarin, Posko Pramuka Peduli itu sudah mengumpulkan dana Rp2.900.000. Nah, 3.000 kepala sekolah, guru-guru, baik yang tergabung di kegiatan pramuka, pembina pramuka, maupun bukan pembina pramuka, untuk bersama-sama meringankan beban masyarakat yang terkena dampak positif COVID-19 untuk bisa membantu menyumbangkan dananya. Tidak banyaknya, tetapi walaupun sedikit ada niat untuk membantu rekan-rekan kita yang mengalami dampak COVID-19. Baik, Bapak dan Ibu, mengenai prestasi. Nah, ini sekarang saya ingin sampaikan sedikit sebelum kita akhiri prestasi yang kita miliki itu baik pendidikan, kepemudaan maupun olahraganya. Kalau di bidang pendidikan, Bapak dan Ibu, sudah kita ketahui bersama, siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, di tahun 2019 kemarin, betul-betul
ya persaingannya ketat dan kita Kabupaten Karangasem mampu bersaing di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Itu di bidang pendidikan. Di bidang kepemudaan dapat saya sampaikan bahwa Kabupaten Karangasem sebagai pemuda pelopor terbaik tingkat nasional. Nah itu ya diraih oleh Inengah yang Sakeh itu, yang mengangkat lingkungan hidup dan pariwisata yang ada di Pemukus Besakeh, yaitu Taman Edelweiss. Itu mendapatkan juara 1, ya juara 1 tanggal 17 Agustus 2019 kemarin bertemu dengan Presiden menerima juara 1 sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. Di bidang olahraga, ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, di bidang olahraga juga tidak kalah Bapak dan Ibu. Biasanya kita berada di peringkat 8, peringkat 7, tetapi di tahun 2019 kemarin kita mampu, ya, kita, pekan olahraga pelajar kita mampu memperoleh peringkat 5, luar biasa, luar biasa, peringkat 5 di tingkat provinsi. Dan semua ini tentu adalah kerjasama kita semua, Bapak Ibu, kepala sekolah, guru. Nah oleh karena itu saya mohon untuk diteruskan. Di tahun 2020, Bapak dan Ibu, tahun 2020 memang lomba-lomba baik Porjar maupun lomba guru berprestasi ini ditiadakan. Gitu. Nah memang walaupun ditiadakan, tapi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem bersama dengan Bapak Ibu sekalian, kita juga telah membuat kegiatan-kegiatan yang mendapat apresiasi dari provinsi, baik dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali maupun Kepala LPMP Provinsi Bali. Salah satunya adalah kemarin 2 Mei kita melaksanakan kegiatan lomba, kita melaksanakan kegiatan sarasehan, betul-betul luar biasa. Termasuk pelatihan yang kita lakukan ini, ya terobosan yang luar biasa dan mendapatkan apresiasi dari teman-teman kita di kabupaten kota yang lain. Gitu. Dengan demikian, Bapak Ibu, jadi pemerintahan kita, pemerintah Kabupaten Karangasem sudah berjalan pada relnya. Jadi baik secara fisik, ya infrastruktur, penataan kota, ekonomi dan lain sebagainya, termasuk juga keamanan kita, betul-betul Karangasem sudah kondusif. Gitu. Bahkan sebagai kado daripada HUT Kota Amlapura yang ke-380, ya, Bupati menerima opini BPK wajar tanpa pengecualian yang ke-5 kalinya. Nah, ini juga tidak terlepas dari ya peran serta daripada Dinas Pendidikan, terutama dalam pengelolaan dana BOS, utamanya pengadaan barang dan jasa ya terkait dengan aset. Kita hampir lebih dari 500 satuan pendidikan yang kita kelola. Dan itu bisa mencapai WTP, wajar tanpa pengecualian, tentu atas juga kerja keras kita. Gitu.
Nah, untuk itu, Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama ucapkan Dirgahayu, Hari Jadi Kota Amlapura, HUT yang ke-380, Karangasem, The Spirit of Bali. Sekian Bapak Ibu, beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kurang lebih apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Santi, Santi, Santi. Oh. Bu Sari, silahkan kami kembalikan. Iya, matur suksema, Pak Kades. Haris Bunga, dipandu Oke. diskusinya Bunga, kalau ada kawan-kawan yang mau bertanya misalnya. Begitu. Terima kasih Bapak Kadis atas paparannya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, setelah beliau tadi memaparkan materi, jadi masih ada kesempatan kalau Bapak Ibu masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, beliau masih berkesempatan untuk mendampingi, kami silahkan baik chat maupun di raise hand-nya. Silakan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand. Kan kemarin sudah belajar cara raise hand. Kemudian boleh ketik di chat. Silakan. Jadi di chat tadi lihat absennya, jadi share absen. Bapak dan Ibu bagaimana? Halo Bu Sari. Tinggi. Ini kok tidak kedengaran ya di sini? Halo. Ya, Om Swastiastu, Pak Kadis. Nggih. Bapak dan Ibu silakan bagi yang ingin bertanya. Minat jaringannya dikit tuh. Oh, Dari anginnya suaranya lumayan kencang niki Pak Kadis, ring kubu. Angin kencang ring kubu niki. Silakan Bapak Ibu dari pemaparan Pak Kades terkait dengan Bapak Ibu harus melakukan apa terkait dengan WFH ini, terkait tahun ajaran baru. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung beliau masih ada di ruangan. Jadi untuk 3 penanya Dumun, silakan. Halo. Iya, Pak Akan, apa bisa didengar di sana? Jelas sekali itu suaranya. Nah, di sini tidak bisa didengar, Ricky. Gimana ya di sana ya? Di mana ini tidak nyambungnya? Apa di sana? Kalau di sini udah bagus, Ricky. Tapi tidak didengar, suara tidak masuk. Suaranya Pak Kadis kedengaran nih dari suara Pak Kadis jelas sekali. Nggih. Berarti. Jaringannya di sana berarti masalah. Coba saya keluar dulu ya, setelah itu saya masuk lagi. Iya, silakan deh. Coba dulu Bapak. Silakan Bapak Ibu, kesempatan bagus kalau ada hal yang ditanyakan terkait pengelolaan pembelajaran di tahun ajaran baru, terkait dengan laporan yang harus Bapak Ibu kerjakan, atau pemenuhan 37,5 jam yang tadi disampaikan Pak Kadis. Mumpung beliau hadir, silakan. Bu Wayan Murtini. Silakan, iya. Bu Murtini. Nggih, Bu Wayan Murtini silakan Ibu. Tapi ditunggu Bapaknya. Pak Kadis sudah masuk ruangan belum, Pak Ngakan? Durung. Nggih. Iya, ditandai dulu Bu Wayan Murtini. Mungkin 3 penanya disiapkan dulu pertanyaannya Bapak dan Ibu, mumpung kesempatan bagus, Iki Bapaknya ada kesempatan untuk berdialog kembali setelah Bapak menyampaikan materinya. Terima kasih. Iya, silakan Pak De. Swastiastu Pak Kades. Inggih yang perkenalkan diri, tiang niki kepala sekolah baru ring SD 1 Tianyar. Halo. Dulu. Ini lanjut Pak De. Selama niki dalam pembelajaran jarak jauhnya dalam masa pandemi Covid niki terus terang tiang bersama teman-teman guru agak sedikit mengalami kendala. Adapun kendalanya adalah anak-anak tidak semua belajar jarak jauh, dalam hal ini adalah WA. Jadi selama niki
belajar jauh yang kami gunakan di SD1 Tianya bersama rekan-rekan adalah sistem WA. Nah, sedangkan anak-anak hanya beberapa saja yang sudah memiliki memegang HP, terutama anak-anak kelas atas, terutama 4, 5, 6. Itu pun tidak semuanya. Sehingga kami merasa kesulitan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Demikian, Kadis. Solusi ke depannya, apakah nanti tahun ajaran baru ini akan masih sistem belajar jarak jauh, sehingga seandainya itu masih, sehingga kami akan masih mengalami masalah seperti yang sudah yang sampaikan tadi di atas. Demikian Pak Kadis. Kemudian yang kedua, terkait pemenuhan 37,5 jam per minggu. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, ya karena tadi peristiwanya seperti itu, tidak adanya gadgetnya itu anak-anak tidak semua memegang, maka kami juga mengalami kesulitan dalam hal pemenuhan pembelajaran jarak jauhnya itu, Pak Kadis. Mungkin hanya sekian pertanyaan atau permasalahan yang hadapi. Bagi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi. Oke, langsung mantan Pak Akan? Iya, ada satu. Oke, baik. Pak Gede Suardike di SD 1 Gianyar yang saya hormati, juga teman-teman kepala sekolah dan guru-guru yang ini. Memang hanya Bapak yang mengalami terkait dengan kendala sarana prasarana. Seperti tadi sudah saya sampaikan, memang ada yang memang telah memenuhi secara penuh, ada yang setengah memenuhi, ada yang punya, ada yang tidak punya, kemudian ada juga yang sama sekali belum memenuhi adanya sarana prasarana terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, Bapak dan Ibu, nanti kepala sekolah selaku pengelola dan pimpinan yang ada di sekolah membuat program terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu bisa dilaksanakan secara daring, online, atau secara luring, offline. Nah, yang mungkin bisa daring kita gunakan daring. Tapi kalau yang tidak, kita pakai luring. Berarti offline. Offline-nya seperti apa? Nah, jangan silahkan Bapak Ibu kepala sekolah untuk memprogramkan seperti apa. Saya tidak berani mengatakan apa, ya, karena aturannya harus memenuhi protokol kesehatan. Memang kita, ya mungkin arahnya Bapak, apakah boleh saya nanti akan hadirkan anak sekolah. Saya tidak berani menyampaikan iya atau tidak. Tapi silakan kepala sekolah di sana berinovasi untuk melaksanakan pembelajaran secara begitu. Bisa saja Bapak dan Ibu, ya memanggil orang tuanya, tetapi dengan syarat mengikuti protokol, menjaga jarak, pakai masker, wajib hukumnya gitu, pakai masker. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan hand sanitizer di sekolah atau tempat cuci tangan, silahkan itu. Atau mungkin tugas-tugas itu bisa disampaikan kepada tokoh-tokoh yang ada di sekitar Bapak dan Ibu, sekolah Bapak Ibu. Itu yang menyampaikan kepada murid. Nah, tentu nanti itu murid nanti didampingi dengan orang tua, nanti silakan berkomunikasi dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua, sehingga pembelajaran itu tetap bisa berjalan. Terus bagaimana dengan murid? Apakah boleh saya menghadirkan murid? Tentu Bapak Ibu secara secara aturan tidak boleh. Secara aturan tidak boleh. Tetapi jika misalnya ya Bapak Ibu mempunyai inisiatif, mempunyai inovatif terkait dengan bagaimana tidak terjadinya penyebaran COVID-19,
Nah, itu adalah silakan. Itu silakan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan pemenuhan target kinerja bagi ASN. Ya, target bagi ASN. Nah, ini sudah ada surat dari Kemenpan RB yang mewajibkan kepada ASN, baik pegawai maupun guru-guru itu memenuhi target kinerja ASN. Apakah mereka bekerja dari rumah atau mereka bekerja di kantor, begitu? Itu ya memenuhi target, memenuhi target. Supaya jangan nanti, kalau saya ambil contoh mungkin yang sangat ekstrim begitu, di masyarakat sudah banyak bertanya sekarang. Kemarin saja ada saya dengar, ya, Bapak pegawai negeri, apakah gajinya dipotong apa tidak, Pak? Gitu. Apa tetap Bapak menerima gaji apa tidak? Itu ada pertanyaan begitu. Nah, jangan-jangan sampai nanti ada yang berkata, oh ini guru pegawai negeri itu tidur di rumahnya juga mereka mendapat gaji. Pak, jangan seperti begitu ada pemikiran. Makanya saya sangat miris kalau misalnya terjadi seperti begitu. Saya wanti-wanti kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, mari kita tunjukkan bahwa walaupun kita belajar di rumah, kita menerima hak daripada pemerintah, kita harus penuhi. Kita harus penuhi itu. Nah, 37,5 jam per minggu itu, ya apa yang kita lakukan? Kalau misalnya Bapak Ibu, ya katakanlah Bapak Ibu giliran pembersihan di sekolah. Oh, saya mengerjakan pembersihan di sekolah dari jam ini sampai jam ini. Kemudian saya sambil pulang memantau murid di tempat di rumah ini. Catat di sana, dicatat di sana. Kemudian setelah di rumah saya periksa pekerjaan anak sampai jam ini. Nah, sehingga dari jam 7.30 sampai jam 1.15 itu Bapak Ibu berkegiatan gitu. Itu seperti begitu. Nah, seperti misalnya sekarang Bapak dan Ibu, ini kan libur. Sekarang libur. Libur pun Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu berkegiatan, katakan berkegiatan. Apa kegiatannya? Ya, mengikuti pelatihan diklat seperti ini. Itu diklat. Hari ini saya diklat, hari ini saya diklat, hari ini saya diklat. Begitu seperti itu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ya, ada di beberapa sekolah. Ya, sekarang ada diklat juga di LPMP terkait dengan kepala sekolah dan guru juga dipanggil kemarin. Itu. Nah, itu dilakukan. Nah, sehingga Bapak Ibu kita semua bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Jadi, jika ada bertanya, bisa ada nyeleneh-nyeleneh terkait dengan pekerjaan kita, ya, kita tidur-tidur dapat gaji, tidur-tidur dapat THR dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kantor. Supaya jangan nanti tanpa bisa kita mengkantor, di sanalah saya selaku kepala dinas sangat khawatir jika hal itu terjadi. Nah, oleh karena itu saya mohonkan Bapak dan Ibu, ya, buatlah catatan-catatan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, memang kemarin sesuai dengan surat edaran daripada Kemenpan RB, saya memohon kepada Bapak Ibu untuk membuat lembar kerja harian. Jam segini sampai jam segini, ini yang kita lakukan. Jam segini sampai jam segini, ini yang kita lakukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan berubah daripada itu. Ya, seperti misalnya jam 7.30 sampai jam 1.15 saya mengikuti pelatihan daring online. Itu barangkali Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan Pak Ngakan, berikutnya barangkali, atau ada yang mungkin yang perlu ditanyakan lebih lanjut, kami persilahkan. Halo? Bisa didengar? Nah, kembali lagi, tidak. Yes, suaranya bisa didengar, Pak. On, oke.
Jadi ini ada pertanyaan Pak Kadis di chatnya. Saya bacakan Pak Kadis nih. Silakan. Mohon izin bertanya Pak Kadis. Berdasarkan pemaparan ini dari Bu Nengah Mudian. Berdasarkan pemaparan beban kerja ASN adalah 3,6 jam per minggu. Nah, bagaimana dengan beban jam kerja guru kontrak dinas? Mengingat banyak guru kontrak yang bertugas di sekolah. Sukseme. Nggih nike Pak. Nggih. Nah, nike. Bu, nggih. Nah, Bu Nengah nggih, Bu Nengah. Sesungguhnya kalau kontrak begitu juga ASN itu kan sama-sama mendapatkan gaji dari pemerintah. Kalau kontrak itu kan gajinya pemerintah daerah. Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin gajinya adalah dari pemerintah pusat karena pegawai negeri. Nah, sesungguhnya kalau terkait dengan beban kerja ini, ya apa namanya, tidak ada perbedaan, tetapi Bapak dan Ibu, nah selaku kepala sekolah nanti, ya selaku kepala sekolah nanti harus bijaksana dan bijaksana. Sebab Bapak dan Ibu, kalau kontrak itu, ya Bapak Ibu sudah tahu, mungkin dapat dana itu sekitar 800 per bulan. Tentu ya untuk memenuhi kebutuhan daripada hidupnya ya dengan keluarga tentu akan tidak cukup terkait dengan itu. Nah, oleh karena itu bijak ya, perlu kebijakan di sana ya, tapi terkait dengan 37,5 jam ini adalah untuk ASN itu adalah wajib. Tetapi untuk kontrak atau yang lain ya sesungguhnya juga ya hal yang sama seperti itu. Tapi ada kebijakan daripada kepala sekolah yang menaungi kontrak itu karena wajibnya tidak sama antara guru kontrak guru ASN gitu. Tentu tidak sama gitu. Walaupun sama-sama mengajar, sama-sama mengajar. Tapi kenyataannya di lapangan, gitu. Kenyataannya di lapangan justru memang lebih rajin ya kontrak, lebih mampu kaitan dengan IT itu kontrak. Tapi itu hanya beberapa. Begitu juga banyak kita juga yang ASN juga bagus-bagus, gitu. Tetapi mohon gitu. Tetap itu ada kebijakan terkait dengan itu. Bisa didengar? Oh, sekarang bisa Pak. Tadi macet dikit. Sudah. Oke. Oke. Silakan berikutnya barangkali. Terima kasih Pak Kadis. Ini ada yang menaikkan tangan Bu Wayan Murtini. Sapunapi Ibu. Jadi bertanya atau bagaimana, karena dari awal Ibu menaikkan tangan, kami silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ibu Wayan Murtini. Nah, atau mungkin masih dibuka kesempatan Bapak dan Ibu. Ini kesempatan bagus karena Bapak Kadis masih berkenan untuk mendengarkan keluhan atau pertanyaan-pertanyaan Bapak. Jadi berdialog langsung dalam pasca liburan ini, new normal ini, silahkan Bapak dan Ibu yang masih ada permasalahan disampaikan langsung. Oke, silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan. Atau mungkin sudah Pak Kadis. Halo Bapak dan Ibu. Baik Ibu, tiang lagi sedikit. Oke, dulu Pak. Bapak Ibu yang saya hormati,
Tia mohon apa yang saya sampaikan, nah ini banyak bertanya terkait dengan beban kerja guru. Beban kerja guru, beban kerja ASN. Gitu. Di sini saya sampaikan, memang seorang ASN itu wajib untuk melaksanakan beban kerjanya untuk memenuhi target daripada kinerjanya. Target kinerjanya. Nah, oleh karena itu, ya, saya mohonkan kepada kita semua, saya bukan berarti menuntut Bapak Ibu untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya, tidak. Tetapi tujuan kami untuk menyampaikan ini adalah karena kami sangat sayang kepada guru, sangat sayang kepada kepala sekolah. Jika misalnya, ya, Bapak Ibu guru tidak melaksanakan sesuai dengan kewajiban-kewajibannya, begitu, tentu ini akan sulit dipertanggungjawabkan. Itu sama seperti pada saat erupsi Gunung Agung. Saya betul-betul dibully oleh teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah. Kenapa? Karena saya meminta kembali untuk mengajar ke daerah di tempat asalnya. Begini, Bapak dan Ibu, ceritanya adalah kemarin itu sudah 2 minggu, hampir 3 minggu, itu erupsi Gunung Agung dan guru-guru mengungsi di beberapa tempat. Ada di Singaraja, ada di Klungkung, bahkan sampai ada di Negara, itu Negara. Nah, kemudian saya khawatir jika misalnya tetap seperti begini, tetap seperti begitu. Nah, tentu kami akan sulit untuk guru-guru itu, termasuk juga guru akan sulit mempertanggungjawabkan dirinya, terutama dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban untuk mendapatkan haknya. Seperti misalnya ambil contoh terkait dengan sertifikasi. Penerimaan sertifikasi itu penerimanya sangat ketat, gitu. Jika 14 hari dalam 1 bulan tidak maka tidak boleh usul untuk menerima sertifikasi. Begitu KTP. Nah, itu yang terjadi setelah menginginkan agar kembali ke pangkalannya masing-masing, ya, sudah sebar, yang mungkin membuka sekolah di Sidemen, yang ada di Kubu membuka sekolah di Singaraja. Nah, untuk mengembalikan guru ke tempat itu, inilah yang sangat sulit. Karena mereka berpikir, oh saya sudah di Klungkung, Pak, biarkan saya di Klungkung ngajar. Tidak boleh. Saya sudah di Singaraja, Pak, biarkan saya di Singaraja mengajar. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Tetap harus, ya, di bawah naungan daripada atasan langsungnya. Siapa atasan langsungnya? Tentu adalah kepala sekolahnya sendiri. Kalau misalnya ada di Klungkung, ya sekolahnya ada di Sidemen gitu misalnya. Di Sidemen misalnya. Tidak boleh ngajar di Klungkung walaupun di sana ada murid yang diajarkan di sana. Tidak boleh. Karena kepala sekolah yang ada di Klungkung itu bukan atasan langsungnya. Nah, ini ya mungkin perlu dipahami, perlu dimaklumi begitu, sehingga Bapak dan Ibu, situasi ya kondisi seperti COVID-19 ini, dan ini tidak akan cepat berlalu, tetapi ini masih panjang Bapak dan Ibu. Jikapun Bali, Karangasem sudah zona hijau, itu sudah zona hijau, maka kita akan menunggu tahapan-tahapannya. Tahap pertama itu adalah bagi anak-anak SMA, SMK, dan SMP yang bisa masuk sekolah. Jika misalnya setelah evaluasi itu memungkinkan untuk dilanjutkan, maka setelah 2 bulan, ya setelah 2 bulan, barulah bisa masuk anak
setelah dievaluasi memungkinkan untuk dilanjutkan, maka 2 bulan berikutnya baru anak TK bisa dimasukkan. Itu begitu tahapannya Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu waktu ini masih panjang, pembelajaran jarak jauh ini masih panjang. Nah, oleh karena itu ya, mari kita apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Kemudian dengan selalu mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Gitu. Nah, terkait dengan yang lain, apakah kontrak, apakah honor, seperti apa, di sana silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mempunyai kebijakan terkait dengan itu. Jika dibutuhkan, kita pakai. Jika tidak dibutuhkan, ya mungkin silakan mengajar dari rumah. Mungkin tidak bisa memuaskan semua, nah, tetapi Bapak Ibu tanyakan bisa langsung. Kami punya WA, Kepala sudah semua punya nomor saya, lewat WA kami akan sampaikan. Demikian barangkali Bu Sari, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kembali dengan para Mas Santi. Om, Santi. Terima